Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Oke, kali ini Bro channel akan berbagi info dengan Bapak dan Ibu guru di lingkungan Kementerian Agama yang baru-baru ini telah mengikuti simulasi asesmen kompetensi guru atau AKG yang dilakukan antara tanggal 12 sampai 16. Oke, sahabat Bro channel dimanapun berada, kalau mencermati soal-soal yang digunakan pada simulasi kemarin, ya, kita akan memberikan kesimpulan bahwa tes yang dilakukan kemarin itu berkenaan dengan tes numerik. Nah, tes numerik ini merupakan tes intelijensi umum atau TIU yang sering digunakan ketika kita mengikuti tes CPNS, masuk STAN atau masuk instansi lain, ya. Nah, ini tes ini berkenaan dengan angka dan deret angka. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara mengerjakan soal bentuk numerik ini. Nah, jadi pengetahuan ini barangkali bisa ditularkan kepada saudara-saudara kita, terutama yang mengikuti tes CPNS. Nah, untuk mengerjakan tes numerik ini, sebenarnya numerik ini itu mengukur kemampuan individu dalam melihat hubungan angka-angka. Nah, tes intelijensia umum ini berkenaan dengan soal-soal hitungan, kemudian deret angka, kemudian perbandingan, dan soal cerita, ya. Itu bentuk-bentuk soalnya. Nah, ini sebenarnya soal ini akan sangat mudah dan bisa menghemat waktu pengerjaan ketika kita menggunakan tips dan trik. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana mengerjakan soal-soal bentuk numerik ini. Untuk mengerjakan soal-soal bentuk numerik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi strateginya, tipsnya begini, kita harus melihat pola-pola bilangan. Ini yang pertama, pola-pola bilangannya itu bagaimana? Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian? Nah, ini. Kemudian apakah berubah secara beraturan atau tidak? Ganjil genap, apakah bilangan prima, pecahan, atau Fibonacci? Nah, ini semuanya adalah pola-pola bilangan yang harus kita cermati, ya. Kemudian yang kedua, pahami bentuk-bentuk pola tersebut, apakah berurutan atau tidak, lompat, beraturan atau tidak, suku berulang atau tidak. Nah, ini juga harus kita cermati. Dan yang ketiga, pahami bentuk-bentuk soal atau pertanyaan, bisa suku berlanjut, bisa suku ke N, atau jumlah suku-suku. Nah, untuk yang ketiga ini dipelajari di tingkat SLTP dan SLTA, tetapi kalau yang tidak beraturan itu susah karena tidak dipelajari secara real. Nah, karena apa? Yaitu mengukur kemampuan individu dalam melihat hubungan angka-angka. Oke, nah sekarang kita lihat ini contoh soal nomor 1 ini. Nah, ini misalnya ini 1, 4, 7, 10, 13 dan berikutnya berapa. Kita lihat di sini.
Nah, kita lihat dari 1 ke 4 berarti plus 3, ya kan? Nah ini, kemudian dari 4 ke 7 sama plus 3, dari 7 ke 10, dari 10 ke 13. Nah ini kan mudah, jadi tinggal ditambah. Jadi melihatnya ini dari sini, misalnya ini penjumlahan ya atau pengurangan di sini ini diperhatikan. Nah, kalau sudah jelas tambah 3 masing-masing, di sini akan kelihatan. Ah, ini 13 tambah 3 berarti sama dengan 16. Nah, ini pertama, makanya saya katakan mudah kalau kita memperhatikan pola-polanya. Jawabannya adalah 16. Nah, sekarang ini soal nomor 2, kita lihat coba. 15, 12, 19, 16, 23, 20, 27. Dari 15 ke 12 berapa? Kurangi 3. Ya. 12 ke 16 ke 19 tambah 7, kurangi 3 tambah 7, kurangi 3 ya, kemudian tambah 7. Nah ini kan sudah jelas ini, jadi melihatnya di sini, ini dari sini min 3, kemudian dari sini ke sini plus 7, sini ke sini min 3 sama ya, dari sini ke sini plus 7. Jadi di sini polanya penjumlahan dan pengurangan sama, berarti kurangi 3 tambah 7, kurangi 3 berarti di sini sudah jelas 24 di sini. Nah, karena di sini ini kurangi 3, di sini plus 7, di sini kurangi 3. Nah ini jadinya kurangi 3, makanya di sini ada 24. Jadi jawabannya ini. Lanjut untuk soal nomor 3. Ini sebenarnya hanya contoh ya, jadi silakan nanti, yang penting itu ini nih yang 3 di sini, kita melihatnya dari pola-polanya, pahami dulu, kemudian kita lihat sini. Ini sebenarnya ini juga bisa 15 ke 19 tambah 4 ya, 19 ke 23 tambah 4, ini tambah 4 sama ya, 15 ke 19 ini kalau lompat. Nah ini, jadi ini dengan ini, kemudian 12 dengan ini ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini, jadi 4, semuanya 4 tambah, berarti penjumlahan yang 4 sama, nanti nilainya 24. Nah ini yang dimaksud dengan mencermati pola-polanya. Oke, sekarang soal nomor berikutnya, nomor 3. Nah, ini yang angkanya besar-besar ini, 1024, 256, 64, dan 16. Nah, sekarang kita lihat, kalau melihat dari sini, ini kan berarti berapa? 4 kuadrat. Ini 8 kuadrat. Ya. Nah, tapi kalau melihat ke sini susah kan? Ini berapa kuadrat ini? Nah, makanya kita coba ini dengan ini dibagi 4. 1024 dibagi 4 sama dengan 256. 256 dibagi 4 ya, dibagi 4 ya sama dengan 64. 64 dibagi 4 ya, dibagi 4 lagi
sama dengan 16. Oke, sekarang tinggal 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi di sini jawabannya 4. Nah, ini jadi pembagian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini 4, 9, 16, 25. Ini mudah ya. Berarti di sini kalau melihat ini berarti pangkat ini 2 pangkat 2 kuadrat ya, atau 3 di sini 9 berarti 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Sekarang di sini 6 kuadrat. 6 kuadrat berarti 36. 6 pangkat 2 ya, 36. Jadi jelas ini jawabannya B ya, perpangkatan. Nah, ini oke, ini ya 36. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 5. Kita hapus dulu yang ini, yang tadi. Oke, nah ini kalau yang titik-titiknya di tengah, coba kita lihat 2 ya, 3, 11, 13. Nah, untuk mengerjakan ini kan di sini kalau dari sini ke sini tambah 1 ya, oke, dari sini ke sini tambah 2. Nah, sekarang kita lihat 2, 3, 11, 13. Nah, kalau melihat ke pola seperti ini, kita coba 2 itu kan bilangan prima. Kemudian 3 juga bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan dibagi 1. Nah, jadi yang ini nih tidak kepakai. Coba sekarang 2, 3, kemudian 5. Nah, 5 itu kan hanya bisa dibagi 5 sama dengan 1, atau bisa dibagi 1 sama dengan 5. Jadi hanya 5 dan 1. Nah, jadi ini 5 itu hanya bisa dibagi dengan 5 ya, dan hanya bisa dibagi dengan 1. Setelah itu berapa? Kemudian di sini 7. Kenapa? Ya udah, karena 2. Kalau 9 bisa dibagi 9, bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. Nah, ini nih termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima ini hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan dibagi dengan angka 1, namanya bilangan prima. Jadi jawabannya 5 dan 7, berarti jawabannya adalah D. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 6 ya, ini kan ada angka yang tumpuk-tumpuk ya. Kita coba kasih kotak 1, ini juga kasih kotak 1. Nah, kita coba dari sini 4 ke 4, 4 ke 4. Nah, setelah 4 angkanya sama, kita lihat ini dengan ini juga sama ya, ini dengan ini. Nah, maka ini dengan ini juga harus sama, berarti
6 di sini. Oke. Kemudian setelah itu dari sini ya ke sini tambah 1, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian dari sini ke sini tambah 1 lagi, 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti jawabannya 6 dan 9. Oke, clear? Ya, ini makanya kita harus melihat pola-polanya, ini polanya bingung. Nah, ini makanya dilihat pola bilangan, pahami bentuk dan lain sebagainya. Oke, sahabat Pro Channel yang berbahagia, mungkin untuk video pertama ini kita hanya bisa sampai ke soal nomor 6. Silahkan ditunggu video bagian kedua untuk melanjutkan yang berkenaan dengan suku ke N ya, dan lain sebagainya. Ini aja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.